Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anas Lutfiana Rahmawati, NPM 2001010003. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan materi bahasa Indonesia yang berjudul paragraf. 1. Pengertian paragraf. Paragraf mempunyai beberapa pengertian, yaitu yang pertama, paragraf ialah karangan mini, artinya semua unsur karangan yang panjang ada dalam paragraf. 2. Paragraf adalah satuan bahasa tulis yang terdiri dari beberapa kalimat yang tersusun secara runtut, logis, dalam satu kesatuan ide yang tersusun lengkap, utuh, dan padu. 3. Paragraf merupakan bagian dari suatu karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang mengungkapkan suatu informasi dengan pikiran utama sebagai pengendalinya dan pikiran penjelas sebagai pendukungnya. 4. Paragraf yang terdiri dari satu kalimat berarti yang tidak menunjukkan ketuntasan atau kesempurnaan. 2. Ciri-ciri paragraf. Yang pertama, kalimat pertama, aku ke dalam 5 ketukan spasi untuk jenis karangan ilmiah formal, misalnya makalah, skripsi, tesis, dan disertasi. Karangan berbentuk turus yang tidak bertakuk ditandai dengan jarak spasi merenggang. Satu spasi lebih banyak daripada jarak antar baris lainnya. 2. Paragraf menggunakan pikiran utama, gagasan utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. 3. Setiap paragraf menggunakan sebuah kalimat topik dan selebihnya merupakan kalimat pengembang yang berfungsi menjelaskan, menguraikan, atau menerangkan pikiran utama yang ada dalam topik. 4. Paragraf menggunakan pikiran penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. 3. Fungsi paragraf. Fungsi paragraf yaitu, yang pertama, mengekspresikan gagasan tertulis dengan memberi bentuk suatu pikiran dan perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam satu kesatuan. Kedua, menandai peralihan atau pergantian gagasan baru bagi karangan yang terdiri dari beberapa paragraf. Ganti paragraf berarti ganti pikiran. 3. Memudahkan pengorganisasian gagasan bagi penulis dan memudahkan pemahaman bagi pembacanya. 4. Memudahkan pengembangan topik karangan ke dalam satu satuan unit pikiran yang lebih kecil. 5. Memudahkan pengendalian variabel terutama karangan yang terdiri dari beberapa variabel. 4. Macam-macam paragraf. Yang pertama yaitu paragraf pembuka. Setiap jenis karangan akan mempunyai paragraf yang membuka atau menghantarkan karangan itu atau mengantar pokok pikiran dalam bagian karangan itu. Oleh sebab itu, sifat-sifat dari paragraf semacam ini harus menarik minat dan perhatian setiap pembaca, serta sanggup menyiapkan pikiran pembaca kepada apa yang akan segera diuraikan. Paragraf pembuka yang pendek jauh lebih baik karena paragraf-paragraf yang panjang hanya menimbulkan kebosanan. 2. Paragraf penghubung. Yang dimaksud dengan paragraf penghubung ialah semua paragraf yang terdapat antara paragraf pembuka dan penutup. Inti persoalan yang akan dikemukakan penulis terdapat dalam paragraf-paragraf ini. 3. Paragraf penutup. Paragraf penutup adalah paragraf yang dimaksudkan untuk mengakhiri karangan atau bagian karangan. Dengan kata lain, paragraf ini mengandung kesimpulan pendapat dari apa yang telah diuraikan dalam paragraf penghubung. B. Syarat-syarat pembentukan paragraf. Yang pertama yaitu kesatuan. Yang dimaksud dengan kesatuan dalam paragraf yaitu semua kalimat yang membina paragraf secara bersama-sama menyatukan suatu hal, suatu tema tertentu. Yang dimaksud dengan kesatuan ialah paragraf tersebut harus memperhatikan dengan jelas suatu maksud atau sebuah tema tertentu. 2. Pertautan antar paradi. Dalam karangan yang baik, paragrafnya 2. Pertautan antar paragraf. Dalam karangannya, paragraf berpautan dan kalimat dalam paragrafnya juga bertalian. Berpautan itu mensyaratkan adanya peralihan yang lancar antara bagian karangan yang satu ke bagian yang lain, sehingga penalaran penulis dengan mudah dapat dipahami. 3. Paragraf pengantar. Dalam makalah ini, yang panjang kadang-kadang paragraf yang utuh berfungsi sebagai upaya peralihan. Paragraf itu merupakan bagian tata susunan karangan karena sifatnya terutama menghubungkan serangkaian gagasan. Paragraf peralihan yang lazimnya pendek-pendek saja, sering merekapitulasi gagasan bagian karangan yang satu dan berancang-ancang memulai bagian karangan yang lain. Jadi, peralihan itu sekaligus merupakan pernyataan menyimpulan
dan pengantaran. 4. Kelengkapan paragraf. Sebuah paragraf dikatakan lengkap apabila di dalamnya terdapat kalimat-kalimat penjelas secara lengkap untuk menunjukkan pokok pikiran atau kalimat utama. Ciri-ciri kalimat penjelas yaitu berisi penjelasan berupa rincian, keterangan, dan contoh. 5. Pengembangan klasifikasi. Paragraf dapat dikembangkan dengan cara pertentangan, perbandingan, analogi, contoh, sebab, akibat, definisi, dan klasifikasi. Demikianlah presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.